membajaknya 1 kali dalam 1 tahun. Tunggu air hujan karena kendalanya salah satunya pakai kerbau ini. Oke, jadi hari ini kita berada di persawahan dan kita mau membajak sawah secara tradisional menggunakan kerbau. Dengan Pak Ferdi, nanti saya akan membantu dia untuk membajak sawah dan saya akan menjelaskan nanti bagaimana membajak sawah secara tradisional dengan menggunakan kerbau yang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Kita ikuti video ini secara bersama-sama sampai selesai. Nama saya Ferdi Paskalis, pekerjaan saya sebagai petani, yaitu buka kebun. Jadi sekarang proses pengikatan kerbaunya sudah selesai. Sekarang kita mau pindahkan kerbaunya ke arah sana. Jadi guys, ini persawahannya Pak Ferdi. Ini sejenis sawah tada hujan yang hanya dibajak saat musim hujan saja. Prosesnya agak lama. Ya, tahap pembajakan ini 3 kali itu baru bisa tanam. 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kami tunggu air hujan. Ketika air hujan sudah ada, kami mulai bajak. Dan ini bajak yang pertama sudah selesai. Jadi 1 minggu setelah ini baru bajak lagi langsung tanam. Ya. Sehingga pas umur bibitnya nanti mungkin 3 minggu ya kami tanam. Kebetulan saya juga sebagai kelompok dan diwajibkan penanaman nanti harus secara legowo. Memang tidak tetap. Yang pertama terkait dengan cuaca. Kalau hujan ya bisa, kalau tidak ada hujan ya saya kira bisa gagal tanam. Dia tidak mencapai pada panen. Ya, kalau padinya itu sekitar 10 karung ya. 10 karung itu diperkirakan 800 kilo dalam 1 tahun. Ya, itu pun tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga kami. Kendalanya adalah salah satunya adalah pupuk, obat-obatan. Pekerjaan kami ini sedikit lambat ya, karena alasan pakai kerbau seperti ini. Jadi yang baiknya, jadi kalau kami bisa target waktu untuk kerja bajak itu kami harus minta bantuan kepada orang yang punya traktor. Ya. Jadi kalau pakai traktor ya bisa saja meringankan tenaga, sudah itu target waktu kerjanya cepat. Jadi pakai kerbau tidak sampai target. Ya. Jadi kami harus membeli pupuk yang bersubsidi. Ya. Jadi kebetulan kartu taninya belum dibagi, memang sudah ada tapi belum dibagi. Jadi mungkin kartu itu nanti menggunakan pembelian pupuk ke pengecernya, bahwa dengan kartu tani. Hingga adapun CPCL-nya, jadi kami harus bawa selaku kelompok, sehingga para pengecer itu bisa tahu bahwa luas arealnya sekian, sehingga bisa pupuknya sekian juga kilogramnya. Ya. Itu hanya pupuk. Sedangkan obat-obatannya itu dibeli di kios atau di toko. Ya, penyemprotannya mulai dari rumput, itu dengan barang sangitnya. Ya, memang kebetulan saya sebagai ketua kelompok tani sekarang ini kan sudah diatur oleh pemerintah.
Jadi kebetulan kelompok ini kan sudah disertifikat oleh pemerintah. Jadi pemerintah membantu bibit padi, sudah itu pupuk. Itu di tahun 2020 hingga penggunanya pada saat itu juga. Tahun 2011 ada bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian sehingga dibangun cek dam. Cek dam sudah ditambah selokannya 61 meter. Memang air ini diperuntukkan untuk beberapa lokasi di wilayah ini, di Langke ini. Nama lokasi ini Langke. Kami juga ada keluhan kepada Dinas Pertanian, barangkali kalau bisa tambahkan saluran ini supaya air itu begitu dia hujan, air itu cepat masuk ke lokasi. Jadi mungkin itu kendala di pengairan tadi. Dari segi pendapatan, jadi kebetulan kami ada kemiri, separuhnya sudah itu ada coklat, hasil kerja lain ya kami tidak bisa dihitung. Karena apa, di desa begini tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang mendapatkan uang lah. Jadi cuman hanya dapatnya dari hasil komoditi saja. Oke, jadi sekarang saya mau mencoba untuk membajak sawah, dan sebenarnya saya sendiri itu cukup mahir untuk membajak sawah karena masa kecil saya juga hari-hari di sawah. Tapi saya mau ganti custom dulu. Mama. Baju yang ini kita mau ganti di bawah. Oh. Oke, sekarang kita ganti sesi. Sekarang sesinya Pak Ferdi. Jadi biasanya ada beberapa kalimat yang harus kita sampaikan ke kerbau sebagai kode-kode, seperti kalau di daerah saya namanya J. Kalau di daerahnya kok? Hai! Hai! Jadi J itu untuk menghentikan. Coba ulang. J. Hai! Jadi J itu untuk menghentikan kerbau, sedangkan untuk Hei, itu menjalankan. Jadi pembajakan sawah ini dengan cara mengiringkan kerbau keliling petak sampai rumput-rumputnya terinjak dan tenggelam ke dalam lumpur. Jadi kita harus betul-betul memiliki skill, dan biasanya para pemula pasti diawali dengan kerbau yang berlari kemana-mana. Jadi nanti setelah ini, maksudnya setelah semuanya sudah selesai tahap pertama, nanti pematang-pematangnya akan dirapikan, akan disisip menggunakan skop dan dibuat seperti ini, ditambal pematang-pematang yang sudah rapuh, ditimbun kembali tanahnya supaya bisa berbentuk seperti pematang untuk menahan atau mengontrol aliran air ataupun pupuk dan obat-obatan lain yang ada di dalam tiap petak. Jadi teman-teman, dalam video ini saya tidak mengajak kalian semua untuk meng-subscribe channel ini, tetapi saya meminta kalian untuk menonton video ini sampai selesai dan ikut dengan donasi kita. Dengan cara membuka deskripsi video ini, kita akan menampilkan segala sesuatu untuk donasi ke petani di desa-desa kami.